Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang konduksi satu dimensi steady state no heat generation dengan bahan yaitu konduksi pada dinding silinder komposit. Nah, mengenai pembahasan konduksi pada dinding silinder komposit itu tidak ada bedanya dengan pembahasan konduksi pada dinding datar komposit. Ya, sama saja. Dinding silinder komposit itu salah satu susunannya itu adalah seperti ini, ya, seperti terlihat pada gambar berikut, di mana silinder ini terdiri dari 3 lapis dinding, yaitu dinding pertama, dinding kedua, dan dinding ketiga, yang masing-masing mempunyai harga konduktivitas termal yang berbeda-beda, yaitu K1, K2, K3. Demikian juga dengan jari-jarinya. Ya, dinding pertama, permukaan bagian dalamnya itu jari-jarinya adalah R1, kemudian permukaan sebelah luarnya itu adalah R2. Nah, R2 ini itu sama dengan jari-jari untuk permukaan dinding 2 yang sebelah dalam. Begitu juga selanjutnya. Di sini ada R1, ada R2, ada R3, ada R4. Kemudian di dalamnya itu melibatkan adanya konveksi. Ya, kemudian di luarnya juga melibatkan ada konveksi. Nah, susunan dinding seperti ini kemudian kita ganti dengan susunan tahanan termal. Nah, gambar tahanan termalnya itu adalah seperti ini. Ya. Dari temperatur freestream 1, kemudian ada temperatur 1. Temperatur 1 ini ada pada dinding pertama di permukaan bagian dalamnya. Kemudian T2 itu ada di sini dan T3 ada di sini. Kemudian T4 itu adalah pada dinding yang paling luar. Kemudian temperatur freestream kedua itu adalah temperatur lingkungan di luar dinding tersebut, dinding silinder komposit tersebut. Nah, seperti yang video sebelumnya diterangkan, di sini adalah R konveksinya. Kemudian pada dinding-dinding, ya, pada masing-masing dinding itu terjadi konduksi. Nah, ini disebut dengan R silinder 1, R silinder 2, R silinder 3, kemudian untuk bagian luar itu terjadi konveksi, maka ini disebut dengan R konveksi 2. Jadi kalor itu mengalir dari temperatur freestream 1 kemudian sampai ke temperatur freestream 2. Nah, persoalan yang tadi yang ada pada gambar tadi itu kita selesaikan dengan konsep tahanan termal.
di mana tahanan termalnya itu terhubung secara seri dan persamaan untuk kalor dengan memakai konsep tahanan termal seperti yang penjelasan terdahulu itu adalah Q besar dot, ya, Q besar dot laju konduksi totalnya ini dalam bentuk total itu sama dengan beda temperatur total dan perbedaan antara temperatur awal sampai temperatur akhir. Temperatur awal dengan temperatur yang paling akhir, kemudian dibagi dengan R total. Ini dalam bentuk Q besar dot total, ini dalam bentuk perbedaan temperatur total, kemudian R-nya juga disebut dengan R total. Nah, karena hubungan masing-masing tahanan termalnya itu seri, maka persamaan R totalnya seperti yang terdahulu itu harus dijumlahkan semuanya. Ya, dari R konveksi 1, silinder 1, silinder 2, silinder 3 sampai konveksi 2 itu tahanan termalnya itu semua dijumlahkan sehingga kita mendapatkan yang namanya tahanan termal total. Untuk konveksi 1 maka tahanan termalnya adalah rumusnya adalah 1 per H1A1. Ya. Ini A1. Kemudian untuk tahanan termal untuk dinding 1 karena terjadi konduksi maka persamaannya adalah ln R2 per R1 dibagi dengan 2VLK1. Nah, sampai R silinder 3 itu terjadi konduksi sama, ya, rumusnya sama. Yang membedakan di sini adalah ln-nya, besar ln-nya. Kalau di dinding 2 itu R3 per R2, kalau di dinding 3 itu R4 dibagi R3. Ya, untuk masing-masing K-nya ya tentu digunakan yang bersangkutan. Sini K2 untuk silinder 2, K3 untuk silinder 3. Nah, untuk konveksi 2 yang terluar, terjadi konveksi yang terluar itu adalah memakai A4. Ya, A4. Nah, di sini dikatakan A1 itu karena yang A1 itu adalah permukaan yang paling dalam, maka A1 itu besarnya adalah 2VR1, ini merupakan kelilingnya, kemudian dikalikan dengan L, yaitu panjang dari silinder tersebut, atau panjang dari pipa tersebut. Kemudian tentu A4 itu adalah 2VR4, jari-jari terluar dikalikan dengan L. 2VR4 itu adalah keliling lingkaran yang terluar, kemudian L itu adalah panjang dari dinding tersebut. Nah, inilah persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan konduksi satu dimensi steady state no heat generation untuk dinding silinder komposit. Cara penyelesaian yang kedua atau cara kedua yaitu dengan menggunakan konsep koefisien perpindahan kalor keseluruhan U. Ya, konsepnya sekali lagi sama dengan penyelesaian pada dinding komposit datar, dinding datar komposit. Ya. Nah, persamaannya laju perpindahan kalor konduksi itu persamaannya adalah Q besar dot sama dengan UA kali delta T. Ini pun semuanya dalam bentuk total. Q besar dot total, delta T-nya juga selisih temperatur totalnya. Selisih temperatur awal dengan temperatur akhir. Ya, tuh.
Nah, kemudian untuk mencari persamaan U-nya, ya, kemudian kita sandingkan persamaan ini dengan persamaan yang menggunakan tahanan termal. Nah, ini ya seperti pembahasan-pembahasan terdahulu. Nah, ini kemudian kita dapatkan persamaan untuk mencari nilai daripada koefisien perpindahan kalor keseluruhan. Nah, ini kita dapatkan. Inilah persamaan yang kita gunakan untuk mencari U-nya. Nah, untuk menyelesaikan atau untuk mencari nilai U-nya tersebut, nah, kemudian kita diberikan sebuah persamaan satu lagi ya yang harus diperhatikan, yaitu di mana U1 kali A1 itu sama dengan U2 kali A2 sama dengan U3 kali A3 sama dengan U4 kali A4 sama dengan UN kali AN itu sama dengan 1/R total. Ya. Ada berapa dinding atau ada berapa tahanan termal di sini nanti. Ya. Ini. Nah, ini apa namanya? Persamaan yang harus kita perhatikan kalau nanti kita ingin mencari nilai U-nya. Ya, boleh memakai patokan A1, boleh memakai patokan A2, maka yang dihasilkan itu disebut dengan U1 atau U2 dan selanjutnya ini. Jadi ini persamaan yang harus kita yang penting yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang dicontohkan bahwa jika dipakai permukaan pertama, yaitu permukaan yang paling dalam, yang jari-jarinya adalah R1, maka akan didapatkan bahwa U1 kali A1 sama dengan 1/R total. Ya, dengan mencari R totalnya, kemudian kita hitung A1-nya, maka kita dapatkan besarnya U1. Ya, ini A-nya adalah 2VR1L. Ya, nah, dengan demikian, maka U1 sama dengan ini. Persamaannya menjadi seperti ini. Ya, ini adalah yang paling bawah. Penyebutnya itu adalah R total. Nah, ini karena H1A1 kemudian dibagi A1 maka hilang. Nah, ini kemudian ini dibagi dengan A1 ya, maka jawabannya akan seperti ini. R1 per KA dan selanjutnya. Ya. Ini adalah hasil pembagian akibat ada pembagian dengan A1. Ya, maka hasilnya ini seperti ini. Untuk yang konduksi, ya, tahanan termal konduksi, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, dan seterusnya. Nah, inilah nilai dari U, ya. Dalam hal ini adalah U1. Pembahasan-pembahasan tentang konduksi satu dimensi steady state no heat generation untuk dinding silinder. Nah, sekarang kita gunakan logika-logika yang kita dapatkan untuk membahas critical radius of insulation. Jadi seberapa besar ketebalan dari isolasi yang kita berikan ya agar tidak terjadi rugi-rugi kalor pada dinding silinder ya.
Nah, contohnya nanti kalau ada pipa air panas ya yang nanti digunakan untuk di hotel, nah itu maka pipanya itu akan diberi isolasi. Nah, tujuannya adalah agar panas yang dipunyai oleh air yang mengalir di dalam pipa itu tidak keluar atau tidak mengalami pengurangan panas. Ya, tidak terjadi rugi-rugi panas. Nah, untuk membahas critical radius of insulation, mari kita lihat gambar berikut. Nah, ini adalah yang pipa atau dinding silindernya. Ya. Kemudian di luar ini, yang abu-abu ini adalah isolasinya, insulationnya. Yang harga K-nya itu tertentu. Ya, nanti ada di tabelnya. Nah, kemudian mari kita lihat bahwa diameter dalam dari isolasi, ya, isolasi yang dibuat menyelimuti dinding pipa itu jari-jarinya adalah R1. Ya, sama dengan jari-jari luar dari dinding pipa ini atau dinding silinder ini. Kemudian yang terluar dari jari-jari isolasinya itu kita sebut dengan R2. Nah, kemudian pada bagian permukaan bagian dalam dari isolasi itu temperaturnya adalah T1. Ya, kemudian di sini tentu ada T2. Nah, kemudian di sini itu di lingkungannya itu adalah temperaturnya adalah temperatur free stream. Ya, merupakan temperatur lingkungan di sini. Temperatur udara lingkungan tersebut. Ya, nah di sini dari bagian terluar di permukaan terluar dari isolasi itu akan terjadi yang namanya konveksi. Nah, kemudian kita gambarkan tahanan termal atau hambatan termal dari isolasi, ya, air insulation. Kemudian yang di sini terjadi adalah konveksi, yaitu air konveksi. Ya, konveksi di mana koefisiennya adalah H, kemudian temperatur lingkungannya itu adalah T free stream, sama ini. Nah, pertanyaannya itu seberapa tebal isolasi yang harus kita berikan agar panas atau rugi-rugi panas itu diusahakan seminimal mungkin. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan logika berikut ini. Nah, bagaimana untuk isolasi yang kita berikan pada dinding datar? Ya, logika-logika untuk isolasi pada dinding datar. Nah, kalau kita memberikan isolasi pada dinding datar, ya, maka semakin tebal isolasinya atau insulationnya, maka semakin bagus. Ya. Karena luasan perpindahan kalornya itu tetap. Ya, semakin tebal, maka semakin bagus karena luasan perpindahan kalornya itu tetap. Tuh, tidak terpengaruh terhadap tebalnya. Ya. Jadi luasan perpindahan kalor konduksinya juga nanti konveksinya itu tetap. Ya. Jadi kalau kita memberi isolasi pada dinding datar, maka semakin tebal semakin bagus. Nah, tetapi kalau kita memberikan isolasi pada dinding silinder, itu akibatnya apa? Semakin tebal itu mengakibatkan apa? Nah, semakin tebal insulation itu belum tentu semakin bagus. Karena apa? Karena
semakin tebal insulation yang kita berikan, itu akan mengakibatkan luasan konveksinya, luasan perpindahan kalor konveksinya itu juga akan semakin besar. Nah, inilah permasalahan yang timbul kalau kita memberi isolasi pada dinding silinder. Nah, untuk menjawab seberapa tebal daripada isolasi yang harus kita pasang pada dinding silinder ini, mari kita awali jawaban tersebut dengan merumuskan persamaan dari laju perpindahan kalornya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tahanan termal yang ada itu adalah hubungannya adalah seri. Nah, persamaan laju perpindahan kalor dengan menggunakan tahanan termal seperti yang kita ketahui itu adalah seperti ini, yaitu perbedaan temperatur total dibagi dengan R total. Nah, R totalnya adalah R dari insulationnya, kemudian ditambah dengan R konveksinya. Nah, kalau kita jabarkan atau kita selesaikan, maka persamaan ini itu menjadi seperti ini. Nah, persamaan ini, ya, dengan menggunakan persamaan ini, kita nanti akan menjawab seberapa tebal dari isolasi yang harus kita pasang. Setelah kita mendapatkan persamaan laju perpindahan kalornya, maka persamaan itu kemudian kita turunkan terhadap R2. Ya, R2. Nah, sehingga kita akan mendapatkan yang namanya persamaan gradien laju perpindahan kalor. Ya, kenapa diturunkan terhadap R2? Karena R2 inilah yang akan mempengaruhi tebal dari isolasi. Ya, itu. Nah, tujuan kita menggunakan persamaan gradien laju perpindahan kalornya ini itu adalah untuk mencari nilai maksimal dari laju perpindahan kalor tersebut. Nah, agar kita mendapatkan laju perpindahan kalor yang maksimal, maka persamaan gradien laju perpindahan kalor ini itu harus sama dengan 0. Nah, kalau kemudian kita selesaikan persamaan gradien laju perpindahan kalor ini, maka persamaannya itu akan menjadi seperti ini. Ya, ini adalah persamaan gradien laju perpindahan kalornya. Ya, nah kemudian itu disamakan dengan 0. Nah, dari persamaan ini maka kita akan mendapatkan besar nilai dari R ini. Ya. Nah, R inilah yang disebut dengan R critical, yang persamaannya adalah K per H. Ya, tentu satuannya adalah meter. Nah, apa arti dari persamaan ini? Nah, untuk menjawab hal tersebut, mari kita lihat gambar berikut. Ya, ini sama dengan gambar-gambar yang tadi, di mana laju perpindahan kalornya itu arahnya dari dalam ke luar. Ya, ke luar.
Nah, apa arti dari persamaan ini? Nah, ini kita lihat bahwa pada saat jari-jari dari insulationnya itu adalah R1, ya, R1, maka itu dikatakan bahwa pipa ini, ya, tidak diisolasi, ya, atau belum diisolasi, maka disebut dengan Ki besar dot bare. Ya, ini belum diisolasi. Nah, kemudian kita melakukan isolasi dengan R2, ya. R2 semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Nah, sehingga pada saat R2 itu mencapai R critical, maka kita akan mendapatkan Ki besar dot yang maksimal nilainya, ya, yang maksimal nilainya. Jadi pada saat kita memberi isolasi, ya, sebesar R2 segini, Ki-nya naik, ya, Ki yang keluar ini naik, kemudian kita pertebal lagi, Ki-nya semakin naik, ya, kemudian mencapai maksimal yaitu pada R critical. Ya, inilah arti dari persamaan ini, ya. Guna kita tadi membuat persamaan gradien laju perpindahan kalor ini. Nah, setelah mencapai maksimal, kemudian isolasi atau R2-nya ini kita pertebal, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Nilai kalor atau laju perpindahan kalornya itu akan semakin menurun. Jadi kesimpulannya, kalau ingin kita memberi isolasi pada dinding silinder, maka harus lebih besar dari jari-jari critical. Ya, semakin besar, maka Ki yang hilang atau rugi-rugi kalornya ini itu akan semakin mengecil. Ya, semakin mengecil. Ya, tentu harus lebih kecil dari Ki bare ini. Ya, ini harus lebih kecil dari Ki bare. Baru berfungsi kita memberikan isolasi terhadap dinding silinder ini. Ya, jadi itu jawaban seberapa tebal isolasi yang harus kita berikan kepada dinding silinder. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.